sama-sama alami kebenaran, sama-sama alami kebenaran, tapi kita punya iman. Itu bedanya. Karena imannya berjalan dengan iman. Ingat berjalan dengan iman. Jalan. Tapi bagaimana kita hidup dalam kebutuhan iman berdasarkan teks dari kitab Esra. Yang pertama, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Mungkin ada yang sudah pernah baca kitab Esra. Ada 10 pasal. Dia beda dengan semua kitab dalam kitab. Dari satu kitab Esra dibanding dengan semua, satu kitab ini hanya 40 penulis di dalamnya yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Itu beda kitabnya kita dengan semua kitab yang lain. Kalau Islam, mereka percaya tentang Quran itu, Al-Quran diturunkan dari atas utuh, dari daun sembah sama yang tulisan. Orang suci, kita Tuhan bereskan semua yang dari Al-Quran supaya jangan jadi berhal. Ada 2 kali dalam Alkitab Tuhan tulis dengan jari Allah sendiri. 2 lobat yang Musa di atas gunung Sinai selama 40 hari. Tuhan tulis seluruh hukum yang kita sudah baca dalam tulis spiritual. Tuhan tulis dengan jari Allah sendiri. Waktu turun dari gunung, orang di bawah sedang puji sembah sama lembu dari emas. Musa ambil lobat langsung hancurkan. Tuhan berdoa. Karena Tuhan lebih jengkel, bangsa itu baru bebas, perjalanan baru selesai, langsung hatinya kalah dari Tuhan. Tuhan tidak balas sama Musa. Itu cara Tuhan kasih bersih dia, supaya kalau itu ada mungkin jadi berat. Maka 2 lobat yang dibuat Musa sendiri terus. Yang berikut di dalam kitab Daniel, anak dari Raja Babel, anak dari Nebukadnezar dan Sasak, dia bermain dengan semua perkakas dari dana, cangkir-cangkir yang suci. Dia taruh anggur, mabuk, pesta, dan Tuhan tulis semua. Mereka berkasih, kamu melawan aku timbang kamu dan aku. Engkau raja yang saya timbang kamu, tapi di hadapanmu terlalu ringan. Dan malam ini juga itu selesai. Itu yang ditulis oleh jari Allah. Tetapi kitab suci Allah pimpin para penulis, para nabi, para rasul melalui Roh Kudus dengan karakter mereka, cara berpikir mereka memberi pesan satu, kemuliaan Allah, memberi pesan yang sama, keselamatan dalam Juru Selamat Yesus Kristus. Dan Esther, satu-satunya kitab bertema dari semua kitab ini dari Kejadian sampai Wahyu, durasi waktu itu timeline-nya 1500 tahun, 15 abad. Tuhan kasih. Dan kira-kira Hindu lebih tua dari Taurat. Musa tulis Taurat 1500 sebelum Masehi. Hindu 1300. Tertua. Dan semua sama dengan Muslim mereka bilang, ya kalau hormati ini kita dari dulu. Mereka tahu 600. Nah, Esther satu-satunya kita yang dalam seluruh kitab Esther tidak disebut satu kata Allah atau satu kata Tuhan. Tidak ada satu kalau kita baca. Tetapi isinya tentang pernyataan dia yang tidak disebutkan nama. Bapak Ibu Saudara dikasih konteks Esther. Bangsa itu sudah dapat surat tentang kematian. Haman waktu dia diangkat menjadi pembesar, ada seorang namanya Mordekai yang berkata, Haman mau Mordekai harus tunduk sembah dia, tapi Mordekai tidak mau. Hanya Allah yang harus tunduk sembah, maka Haman bilang itu harus binasa. Tetapi kalau saling binasakan dia terlalu kecil, itu
bagi dia. Maka saya dasarkan semua bangsa. Maka aman bosor dimateraikan dengan cincin raja. Ada satu tanggal semua orang Yahudi harus dibasmi. Bapak Ibu, itu sejarah terus berulang. Abad dekat Perang Dunia Kedua di Jerman, Nazi, di Norwegia juga membasmi. Mereka bunuh di kamp konsentrasi 6 juta orang itu. Dan lambang di sini, Stalin, lambang bintang dan semua mati. Karena seluruh dunia ini, kenapa mereka dipilih oleh Sang Pencipta? Mereka lebih apa? Itu kedaulatan Sang Pencipta. Dan orang Israel sudah dikasih vonis hukuman mati. Tetapi bagaimana caranya? Mereka mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Waktu mereka baca berita itu, surat itu, semua mengaitkan Tuhan. Tanah berkumpul, abu di kepala. Mereka teriak sama Tuhan. Tidak cari Tuhan di tempat lain. Berapa kali kita berpikir dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi pergumulan, kita cari Tuhan. Semua yang kita cari dari tempat lain selain Tuhan, yang akan selesai dan Tuhan akan menyelesaikan. Tetapi semua yang hanya mengandalkan Tuhan untuk tetap Mordekai tahu, meskipun mereka diperbudak oleh Raja Persia, dia kecil, tapi dia berkuasa besar sekali. Ada 3 kerajaan yang berkuasa waktu itu. Ada Babel, ada Media, ada Persia. Persia paling kecil. Persia kalahkan Media, maka kerajaan Persia tidak berdiri Persia. Dan mereka maju dalam Babel. Babel hancur. Dia terlalu besar, terlalu sombong, Tuhan bilang masa-masa besar. Dan orang Israel tahu itu bahwa setiap raja di bumi satu hari akan diseret, akan digiring, dikilas oleh sejarah dan ditemukan dalam sejarah. Tinggal satu tahta yang berdiri itu. Setelah zaman berakhir, yaitu dia yang hidup di sana. Raja dan segala raja, Tuhan itu segala Tuhan bersama kita di situ. Maka Mordekai hanya mengandalkan Tuhan. Dan apa hasil? Tuhan memberkati. Meskipun tidak ada jalan Tuhan. Vonis hukuman mati sudah diberikan, itu pasti. Orang Persia tidak biasa habis buat putusan tarik kembali. Jangan. Mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Yang kedua, waktu saudara terkasih dalam Tuhan, hidup dalam kehidupan iman. Di sini berdoa dan berpuasa. Mari kita berdoa. Seperti tidak mungkin orang hidup tanpa nafas. Demikian orang bisa tidak hidup tanpa nafas. Ada yang dari sini keluar cepat, bangun pagi-pagi Tuhan, terima kasih. Suami istri berlutut di hadapan Tuhan, berkata Tuhan. Anak-anak aku lelucon, waktu semua duduk berdoa kuno atau ketawa karena orang tua masih bersembahyang, atau ketawa karena anak-anak bersembahyang. Tidak apa-apa, silakan. Nanti Tuhan bertahu seperti waktu mereka minta Tuhan berdoa dan berpuasa. Itu cara anak-anak Tuhan dalam menghadapi pertemuan. Edwin Harvey bilang, hari tanpa doa adalah hari tanpa doa. A day without prayer is a day without blessing. And life without prayer is a life without power. Dan hidup tanpa doa adalah hidup tanpa kekuatan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, banyak kita anggap sepele dengan puasa. Yesus berpuasa 40 hari sebelum memulai pelayanan. Yesus berpuasa 40 hari, tidak makan, tidak minum, fokus dengan Tuhan. Dan waktu Yesus lahir dalam dunia, ada seorang perempuan sedang 80 tahun lebih
Dia tiap hari di bait Allah berpuasa dan berdoa, namanya iman. Dan orang karena Tuhan waktu berpuasa ada yang menghadapi tantangan seperti dalam teks. Ada yang berpuasa dan berdoa waktu tanda duka ketika Nehemia pulang lihat Yerusalem rata di tanah. Yeremia berpuasa, Tuhan pulihkan negeri ini, berkati negeri ini, dan Tuhan pulihkan. Ada yang mencari kepuasan dan perlindungan dengan berpuasa. Esra membawa bangsa itu dari Persia kembali ke tanah perjanjian. Dia berpuasa. Ada yang berpuasa dengan pertobatan. Waktu murka Tuhan turun, Niniwe semua berpuasa dari raja sampai dewa. Dan Tuhan kita kasih. Ada gereja-gereja juga waktu COVID mereka berpuasa. Tidak ada satu karena Tuhan itu. Ada yang berpuasa untuk memperoleh kemenangan. Waktu orang Israel berperang di Betel 2 hari. Hari pertama 40.000 orang Israel kalah dalam perang. Orang harus dulu. Yang semua bilang jangan mundur. Kita tetap di sini. Semua prajurit, semua tentara. Kita tinggal sendiri. Tidak ada cara lain. Kita panggil dia Allah yang berpuasa. Meskipun musuh lebih besar, kita berpuasa. Dan bangsa itu prajurit yang tinggal sendiri. Setengah lebih 40.000 sudah mati. Mereka berpuasa, Tuhan tolong kami dalam perang. Tuhan berperang. Jumlah yang sedikit mengalahkan bangsa yang ada pada saat Kanaan. Dan berpuasa juga dalam doa dan berpuasa bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Itu caranya. Hanya kadang-kadang kita bilang ayat kuno. Gereja Reformasi waktu baru mulai, Calvin, Luther, 12.000 orang di Jerman dibunuh oleh Katolik 15 awal abad 15. Setelah 15-17 Luther paku 95 dalil di Wittenberg, pembunuhan sepanjang kota, sepanjang jalan, ditikam, ditanam sepanjang jalan semua orang Kristen. Dan Luther bilang tidak ada cara lain. Kita tidak boleh mengandalkan diri. Tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri. Kita siapa kita lihat. Kita hanya apa itu. Kita berlutut, berdoa dan berpuasa. Tapi waktu reformasi sudah mulai maju, orang tidak puasa. Orang bilang puasa Yesus sudah buat untuk kita. Masa Yesus, Paulus dalam Barnabas, waktu pergi Injil pun mereka mencari pada Tuhan dalam puasa. Dan kita kalau beriman kita teknik dalam menghadapi kemunduran perlu puasa. Tidak dikasih. Ada satu misionari kerja di Ecuador 10 tahun dari tahun 2000 sampai 2010. Dia layani di sana, 2009. Dia layani di sana. Ada seorang ibu janda, anak cuma satu. Sudah begitu saya masih anak. Lalu anak ini begini, masih kecil, dia sedih terlalu karena itu yang berikut. Dia bilang, Tuhan, saya tidak akan makan, tidak akan minum, meskipun lewat kuburan anakku. Saya mau tahu Tuhan akan tahu di mana, di surga, di neraka. Izinkan saya tahu seperti itu. Saya sungguh percaya kepadamu, tapi anakku di mana? Saya mau ke pangku. Ada dalam keselamatan bersama dengan ibu berpuasa tiap hari. Misionaris datang ke rumahnya bilang, misionaris namanya Jan Bollywood. Dia datang dan bilang, tidak usah sedih. Tuhan selalu dalam berlaku. Tidak kamu misionaris. Saya mau berpuasa, saya yakin Tuhan itu. Mana saya tidak melawan perbuatan, tapi saya melihat anakku kotor di mana. Dan setelah berpuasa kurang lebih 1 bulan, dalam malam waktu dia tidur, Tuhan buka lagi kasih dia anaknya. Saya ini. Setelah itu besok pagi-pagi dia ketemu misionari, dia bilang Yesus hidup.
Dan dia menjawab doa. Berdoa dan berpuasa. Orang Israel berdoa dan berpuasa selama 3 hari. Vonis hukuman datang. Mereka bilang Ester pergi menghadap raja. Ester bilang semua orang tahu aturan di sini. Orang yang menghadap raja tanpa raja panggil. Mereka sudah 30 hari raja tidak panggil. Meskipun dia ratu yang ganti wasi. Raja di sana. Kalau ratu tidak boleh ganti ratu. Kalau orang menghadap raja tanpa raja panggil, hanya satu hukuman, mati. Ataupun orang datang, kalau raja tidak angkat tongkat, maka prajurit ambil penggal kepala dua. Makanya kemudian di teks dalam Mazmur ini bilang kepada aku melayani mataku. Ya engkau yang bersemayam di sore, lihat seperti mata hamba laki-laki memandang kepada tangan Tuhan. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan Tuhan. Kenapa? Bagi orang yang tongkat di tangan. Waktu orang berdiri di depan, raja tidak tongkat begini, orang mati. Tapi kalau raja kasih tongkat, orang maju pegang di tongkat. Artinya raja berkenan kepada raja tanah Allah. Dengan kuasa dan doa, Tuhan berkenan menjawab pergumulan umat itu dalam makanan. Yang ketiga dan terakhir, berserah sepenuhnya pada Tuhan. Ester bilang, sudah puasa 3 hari, saya pergi sekarang. Kalau saya pergi, kalau memang harus mati, biar saya mati. Kalau tidak, tetap saya berdiri di depan raja. Karena Ester tahu ada satu raja yang sebenarnya Tuhan Yesus sepenuhnya. Dia rela berikan diri. Yesus bilang, siapa yang mempertahankan nyawa akan kehilangan. Siapa kehilangan nyawa karena dia akan kehilangan. Kalau ini sudah terkasih, bangsa Israel belum selesai. Karena janji Tuhan Mesias harus datang dari bangsa. Mordekai tahu, jadi Mordekai bilang, Ester, kau tolong atau tidak tolong? Ini iman yang luar biasa. Dia belum lihat, tapi dia sudah percaya. Kau tolong atau tidak, Ester? Tetap ada pertolongan, tetap ada kebebasan bagi bangsa ini. Meskipun kau berlindung, kau rasa kau selamat sendiri, tetap ada pertolongan, ada kebebasan. Kata iya yang menjadi inti dalam kitab Ester bahwa ini dengan Tuhan. Sebab kata pertolongan, kata kebebasan dipakai oleh Mordekai itu bukan pertolongan dari manusia, tapi dari kekuatan ilahi yang lebih besar dari manusia. Maka Ester maju berserah sepenuh dan Tuhan berkenan. 75.000 orang yang melawan bangsa Israel binasa di hari yang saya tidak besar ini. Kalau sudah binasa, Ester berdiri bagi bangsa setelah puasa terberat. Satu rahasia kenapa kita harus hidup dalam keteguhan ini, bukan karena kita yang teguh, tapi karena Dia yang teguh berdiri ganti kita di dalam Allah. Yesus tidak berhenti, Dia tetap berdiri teguh. Waktu anak-anak Tuhan dipenggal, waktu anak-anak Tuhan disuruh sangkal Yesus tidak mungkin bisa sangkal Dia. Sudah berubah setia saja dari Dia, tinggal itu tidak mungkin. Kenapa? Karena Yesus lebih dulu begitu teguh berdiri di hadapan Bapa. Setelah Dia melayani tugasnya tahu, Dia berdiri ganti aku dari Getsemani darah sudah keluar, tapi Dia tidak menyerah. Kehendak Tuhan bukan kehendak. Maka anak Tuhan dalam menjalani tentang pergumulan Tuhan tidak harus menyerah. Karena Yerusalem tidak pernah menyerah. Selamat menikmati hidup dalam keteguhan Tuhan. Amin.